Sandi Sandoro, tepuk tangan. Seru banget pantesan ya. Rakyat FYP itu hobi banget pagi-pagi nonton kita. Bukan lagi, makasih loh buat rakyat-rakyat kita hari ini udah nonton kita. Sehat, makin seger banget. Sama-sama. Nah gitu, gue minta gitu, kalau dipuji-puji balik seneng Iya, tau. seneng tau. Nggak kayak gue kalau dipuji langsung. Coba puji. Ganteng banget loh. Biasa banget lu. Tapi lebih baik biasa daripada luar biasa. Ya, hari ini adalah hari spesial karya-karya dari Om Chrisye almarhum. Jadi tanggal 16 September ya, almarhum itu sebetulnya seharusnya ulang tahun ya, tapi kan sudah tiada. Tapi karya-karyanya tuh luar biasa terlekang oleh waktu. Katanya itu termasuk yang ngefans ke Om Chrisye juga ya? Hampir semua lagunya mengiringi perjalanan hidup ya. Dari kecil dong? Dari kecil udah denger maksudnya. Jadi yang suka tuh awalnya orang tua? Oh iya, bokap nyokap. Oh, jadi dari kecil jadi yang denger tuh ya lagu-lagu Om Chrisye gitu? Ya sering. Kalau lagu Indonesianya banyak dari Om almarhum Chrisye, terus siapa lagi? Om Ebit mungkin ya. Om Ebit Gade. Kalau yang Om Chrisye yang mana? Paling favorit banget? Lagunya. Anak jalanan deh. Apa? Anak jalanan. Coba. Ayo. Anak jalanan. Kumbang Metropolitan. Asik. Lalu resah dalam penantian. Oh my God, bagus banget. Anak jalanan korban kemunafikan. Lalu kesepian di keramaian. Dan gue juga baru sadar, ini kaosnya juga Om Chrisye loh. Semuanya, Bisa ngefans jaket-jaketnya. itu ya? Banget lah makanya Van. Oh, ngefans itu. Tapi udah pernah duet bareng belum? Udah pernah kebetulan alhamdulillah. Itu di tahun berapa waktu itu? 2004. Wah. 2004. Di momen apa itu? Waktu itu Om Chrisye almarhum ke Berlin untuk ikut memeriahkan acara 17-an di... Ya, biasa kan KBRI itu Iya. Agustus 1 ngadain acara-acara. Benar. Beliau diundang ke sana. Undang, terus aku di kontak sama KBRI Berlin untuk duet bareng Om Chrisye. Dan itu pertama kali ketemu? Pertama kali. Pertama kali? Pertama kali. Rasanya gimana? Wah ya, kayak ngimpi ya maksudnya Chrisye. Iya. Berdua sendiri kenapa bisa awet? Itu kan lagu-lagu sekarang tuh booming, hilang. Kalau itu terus faktor apa? Buatnya itu mungkin orang-orang dulu tuh bukan untuk mau nyari hits. Oh iya. Jadi dengan Unsur bisnisnya tidak yang utama banget. Nggak harus, gitu. ini kita harus cari, pokoknya yang enak di hati gitu kayaknya sih. Iya. Jadi lebih mementingkan kegembiraan hati sendiri mungkin nih. Baru udah gitu feelingnya kalau gue seneng kayaknya audiens seneng juga deh. Kan kalau mungkin ya, kalau sekarang mungkin ini juga. nggak salah juga kalau emang kan nyari ujung-ujungnya cuan ya. Bisnis. Produksi kan kita ngeluarin biaya, jadi nggak ada salahnya juga kalau bikin lagu hanya ngejar untuk nih mau jadi hits nih. Tapi kadang-kadang nggak apa-apa juga sebetulnya. Tapi ya kadang-kadang ya ngehitsnya bentar hilang karena kayaknya kurang begitu. deep mungkin seperti itu ya. Iya betul. Oke. Tapi berbicara mengenai berkesenian, dulu bener emang pernah ngamen? Ngamen gue Van. Ngamen jalanan, Iya, the real ngamen. iya, ngamen. Kan kalau kita manggung saya juga mau kemana? Ngamen. Mau ngamen nih gitu. Iya, bahasa kita. Ngamen di jalan, terus ngamen di subway train. Dalam subway train itu kan gerbongnya jalan. Saya main 11 tahun, 12 tahun. Selain saya main begini juga. Iya. Saya main di kafe, main di panggung gede. Tapi kalau jalanan juga. Kalau misalnya lagi free nggak ada agenda kerjaan, daripada aku spend money, mendingan aku earn money kan. Earn money daripada buang uang mending dapat uang. Terus ya kenapa nggak bawa gitar aja di mana-mana bisa ngejreng, terus buka case-nya atau pakai topi. So, Kalau pas di luar tuh orang ngasih tuh berapa kalau sini kan 2.000, 5.000, 10.000. Di sana tuh kalau dirupiahin berapa rata-rata? sejam mungkin bisa 25 euro ya. Berapa tuh? Jam 25 euro. 1 euro aja 16.000. Iya. Dikali Tapi musik keren. Kalau nyanyi ngapak-ngapak susah. Dapetnya buang lah ya. Dapetnya ya Iya, gotun, iya. gotun. Gotun, iya. Mas zaman gotun.
Po, apa? Ini aku punya Po Alma tuh kaya banget ya, ternyata ada sesuatu. buat Tadi ada- Om. Ada apa nih? Ada buat ngaget-ngagetin. Bukan lu jelek banget, Po. Sang goreng ya? Yang gorengnya. Wih. Wih. Wih, ini sih. Gawat nih. Kasih unjuk Om. Ada siapa? Tuh, Wih. Trio Lestari. Keren juga nih, terus saya. Ya boleh. Boleh, boleh. Kenapa nih, ada apa nih dengan? Ada Mas Ani Sandoro, Ada Tompi, Om Tompi. dan juga mendiang Glenn Fredly. Ini kalau tampil mana gue suka datang terus pas di Bandung di mana-mana. Masa? Iya, Mas Tompi yang tahu. Karena gue komunikasi sama Tompi. Siap ya. Datang pas di Bandung juga gitu. Tapi terakhir kali ketemu sama Om Tompi kapan Om? Terakhir ketemu Tompi, ini bulan apa ya? Ini bulan Februari. Udah masuk Februari. Oktober, ya. September. September masuk Oktober, ya. Oktober kayaknya ini tayang Oktober. Iya, Oktober. Kayaknya bulan lalu deh, kayaknya bulan lalu. Bulan Oh, lalu. masih intens ketemu. Masih. Soalnya kan sepeninggalnya Glenn Fredly, tampaknya kurang terlihat antara Mas Tompi sama lu gitu jarang bikin karya bareng lagi. Enggak, soalnya kan Tompi sendiri sibuk, saya sendiri sibuk. Jadi, tapi kemarin kita sempat kok Trio Lestari berapa kali off air. Yang pertama itu kita off air featuring Yura Yunita dan David Bayu. Namanya tetap Trio Lestari. Jadi, Walaupun berdua. Ya berdua, namanya tetap Trio Lestari. Kita akan feature kerjasama dengan artis lain gitu. Misalnya. Kenapa nggak jadi duo anggrek, duo racun udah ada. Beda. Genrenya beda. Dua racun. Jadi walaupun berdua namanya tetap trio. Pakai nama trio sih ya, jadi nggak bisa Lestari doang nggak bisa ya. Kita memang lagi rencana mau keluarin single nih, nggak keluar juga nih karena Tompi sendiri sibuk, saya sendiri sibuk. Iya sibuk nungguin rambut orang, mencingin hidung orang, hilangin kantong mata. Saya juga udah lihat Om Tompi aja agak bisa ketemu. Iya karena udah Oh gaya banget, gaya banget. mau ini cek ini bisa nggak di OP gitu maksudnya. Lu cakep kali. Udah cakep, ya Allah makasih loh Om. Ayo. Salah. Aku diajak, ayo. Coba telepon Tompi udah bangun belum jam segini? Coba aja. Bisa kali Om. Ayo coba. Coba. Sambil lu teleponnya ya. Boleh. HP aku mana ya? Takutnya justru sama gue yang diangkat. Cie. Bre, ada yang nyari nih. Ada yang nyariin. Mas Tampi. Halo. Bisa. Lagi syuting FYP. Tampi, nih. Itu lagi dalam kereta deh. Lagi di mana? Gue lagi di kereta. Tuh kan, lagi di kereta. Bener. Rambut bagus tuh baru. Ya Allah. Mati. Kayaknya nggak boleh telepon deh di dalam kereta karena mengganggu penumpang yang lain. Enggak sih, kali. Ntar lu. Lagi ngamen juga kali dia di kereta. Oh, Enggak, bisa jadi Pak. Ntar gue masih di kereta tuh. Coba gue lagi. Coba, abis ini kita coba nyanyiin buat kita dan rakyat di rumah. Nyanyi lagi. Oh sekarang? Oke. Oke. Lagu apa? Malam dulu. Malam. Mama pengantin. Malam pengantin. Malam ini. Terakhir. Beda. Kalau malam pengantin begini. Duhai senangnya pengantin baru. Gitu. Oke. Sani Sandoro. Liburan sama temennya di puncak. Terus? Iya. Terus tiba-tiba lagi make up, lagi make up gitu, lagi mau jalan-jalan. Kok tiba-tiba gue pusing ya, terus pingsan. Udah. Pasha Krisya. Oh my God. Ini mirip banget, Pasha. Ya. Gue baru pertama kali lihat lu nyanyi sih secara langsung. Iya. Kenapa bawaannya, lembut suaranya, Om Krisya banget. Aduh. Beneran. Beneran 11-12 loh. Itu bukan lo. Apalagi sini kan ada foto-foto almarhum. Jadi, kok gue merinding loh. Keren banget. Dan tapi di antara semua anak tuh yang terjun ke dunia tarik suara, lu doang ya? Cuman I am the only one, cuman aku doang. Satu-satunya. Satu-satunya.
Kenapa kamu memberanikan diri masuk ke dunia musik? Sebenarnya dulu itu tidak ada kemauan untuk melanjutkan papa gitu, tidak ada. Cuman memang suka bikin lagu dari dulu. Cuman untuk nyanyi, untuk terjun ke dunia entertain tuh enggak. Cuman akhirnya pada pandemi kemarin aku kan orang kantoran ya tadinya. Cuman tadi tiba-tiba waktu banyak kosong. Ya kosong. Ya. Gak ada kerjaan juga, nyari kerjaan susah. Jadinya apa yang aku punya pada saat itu cuman lagu-lagu aku bikin demonya. Jadinya aku tawarin ke label-label, diterima di Musika. Ya udah jadi sekarang kayak begini deh. Wow. Dan itu punya lagu-lagu itu bukan cuma loh. Itu tuh harta tak ternilai loh. Jadi kamu tuh awalnya menulis lagu saja. Iya. Sekarang menyanyikan lagu-lagu kamu sendiri. Iya, aku juga menyanyikan lagu-lagu. Aku baru merilis mini album. Salah satunya tadi Kisah Kasih di Sekolah, aku duet sama papa di situ. Oh, dibikin duet gitu Iya, ya? dibikin duet. Nanti versi rekaman tadi kan live. Iya. Versi rekamannya ada duet sama papa. Terus ada 2 lagu aku sendiri. Oke. Itu ide siapa yang tadi ngeduetin sama papa itu? Itu idenya Ibu Acin yang punya. Bu Acin ya, Bu Acin tetap ya. Iya. Dia punya cita-cita dulu pengen bikin kayak Nat King Cole dan Natalie Cole, tahu nggak? Iya, yang tiba muncul. Iya. Nah, dia pengen ini ada Pasha sama Papa ya nanti gitu. Jadi terwujudkan di Kisah Kasih di Sekolah gitu. Wow. Jadi ini sebetulnya mungkin salah satu doa Wacin juga ya, pengen bikin ini terus kewujud juga mungkin ya. Iya. Wih, papa kamu pasti suka banget ini. Amin, mudah-mudahan papa bangga lah. Tapi dulu papa suka mengarahkan nggak, misal gini, pengen deh anak papa ada yang jadi penyanyi, pernah nggak? Boro-boro. Dia pengennya gini, dia pengennya cuman anak-anaknya pengennya sekolah, selesai, udah gitu. Cita-citanya hanya itu doang, nggak ada yang pengen. Tapi I know ya, deep down pasti dia pengen salah satu anaknya ada yang lanjutin perjuangannya dia. Iya. Aku bersyukur sekarang aku bisa melanjutkan perjuangannya dia. Iya. Kita juga bersyukur, akhirnya ada penerus bagi Indonesia, beneran. Sumpah lu, apalagi sini terus ada ini latarnya, terus nyanyi gini, plek gitu kayak nyerep gitu. Seneng banget, seru banget. Nih tapi yang baru tahu ini anak almarhum Chrisye, kita lihat dulu yuk tayangan berikut. Ternyata aku baru tahu kalau punya kembaran, Pasha dan Masya. Tapi Masya nggak mau. Enggak, belum kali ya. Belum. Atau enggak sama sekali. Tapi bisa bermusik semuanya? Semuanya bisa. Aku berempat bersaudara, semuanya bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Alat musik bisa Tapi semua. yang bisa bikin lagu aku doang. Menjadi anak seorang yang luar biasa, fenomenal, orang besar. Berat gak buat lu bro? Berat banget, awalnya berat banget. Makanya dulu kan aku pernah cerita, tadi aku cerita awal dulu aku nggak mau nerus jejak papa, keberatan, aduh berat banget gitu kan. Ya tapi pada saat itu nggak ada pilihan lain, jadinya akhirnya terjun juga di dunia ini. Beratnya itu waktu awal tahun lalu rilis pertama kali itu ya takut penggemarnya papa, mengecewakan penggemarnya papa. Anaknya cuma segini doang, ternyata gitu. Tapi begitu. Ternyata? Ya nggak tahu juga sih. Justru ternyata orang disambut baik loh. Iya. Ya aku juga nggak nyangka juga sih, ternyata dibilang keren juga gitu. Keren. Tapi kamu sama manggilnya Om, Eyang atau apa ya? Mas Andi. Mas Andi. Asal jangan tante aja. Jangan. Tapi lu tahu Mas Andi tuh ngefans berat sama bokap lu? Aku baru tahu tadi ngobrol-ngobrol di belakang, aku baru tahu ternyata Mas Andi ngefans banget sama papa gitu. Nah, pernah duet juga ternyata ya. Iya. Jadi ngobrol-ngobrol sama Pasha kan, 2004 itu saya cerita pas papa ke Berlin, terus nanya Pasha pada saat itu umur berapa? 14 tahun waktu itu, masih 14 tahun Pasha. 2004. Jadi terus yang ikut ke Berlin ternyata kakaknya. Kakakku nomor 1. Nomor 1. Oh, Nisa. Iya. Nisa. Jadi kamu nggak diajak? Kasihan deh. Kan disuruh sekolah. Disuruh sekolah. Aduh. 15 tahun masih SMP, pengen ikut tapi nggak boleh. Jangan. Sekolah dulu. Tapi lu ketemu dengan sosok Pasha. Lihatnya gimana? Ya ingat Om Chrisye aja. Iya bener ya. Iya. Terus ya senang, maksudnya Pasha main musik juga, ada yang nerusin bokap gitu. Iya. Soalnya agak ganjil sih, janggal gitu ya. Sayang gitu kalau
ya nggak ada yang nerusin gitu. Oh, iya. Padahal sebenarnya dia bilang mereka berempat main musik semua, tapi ternyata nggak ada yang terjun di musik, sayang gitu. Ya apalagi cuma rasa takut, Nah, takut, hajar aja bro, udah sekarang mah ya kan. Benar. Sekarang udah berubah kan pola pikir. Udah. Sekarang nyalinya udah. Iya. Aja orang suka, orang nggak hajar aja Hajar dulu. aja gini sistemnya, kalau menang cuek. Oke. Ya, Kalau benar, menang benar. cuek. Ya, Kalau menang cuek, iya. Kalah menang cuek, jangan. Tapi kulturnya, santainya, Apanya? bisa banget. Mirip. Genetik udah, bokap iya. Genetiknya. Semuanya gitu, 4 anak ya karakternya. Enggak, mamaku juga pernah bilang sih, kamu tuh papa banget sih. Bener kan? Bener. Iya, almarhum mamaku pernah bilang kayak gitu, kamu tuh papa banget lah innernya ya, gitu. Tapi kalau ngelihat mama sama papa ya, Om Krisa sama istri tercinta tuh, aduh, klop banget itu. Iya. Semesra itu mereka. Enggak mesra-mesra juga sih. Maksudnya mereka Gak depan anak kali kalau nggak mesra nggak jadi Iya. 4. Beda tempat. Tuh kabar. Enggak, bapakku cuek gitu sih, mamaku juga cuek. Ya mereka tuh mesranya dalam their own way gitu loh. Ya mesranya. Iya. Kelihatannya mungkin orang lain kok cuek-cuekan sih, padahal ya udah Dengan caranya mereka, saking iya. melekatnya mereka jadi cuek-cuekan gitu. Kalau di rumah Om Krisa tuh kayak gimana sih dulu? Biasa keras aja. Atau keras atau santai? Enggak pernah marah. Gak pernah. Kalau sama aku dia lemah banget dia. Kayaknya lo anak kesayangannya deh. Bisa jadi. Sayang aja gak keras, kalau sama rumah ya Iya. Asya gitu. Iya. Kayak mau gue salah apa kayaknya bener aja. Dibenerin Woy. aja. Dibenerin aja. Woy. Dan lu sadar itu? Sadar. Tapi kalau Ban, kalau saya mau pasti waktu itu diajak ke Berlin sebenarnya. Harusnya. Tapi bener, contoh-contoh ada kejadian apa sebetulnya menurut lo, gue harusnya dimarahin tapi gue enggak gitu. Masih ingat gak? Ada gak? Banyak sih. Kayak waktu bohongin guru dulu pernah bohongin guru. Terus disuruh tanda tangan gitu. Saya berjanji, jadi sama gurunya saya berjanji tidak akan berbohong lagi gitu. Terus disuruh tanda tangan papa, saya minta tanda tangan papa kamu ya. Gurunya bilang gitu. Dia tanda tangan aja, oh gini. Udah gitu doang. Tidak akan berbohong lagi dan tanda tangan. Cuma sebetulnya guru kamu juga nggak mau ngehukum kamu, pengen dapat tanda tangan. Makanya. Apa dia digunting di figura, pada itu tanda tangan anaknya. Gue palsuin deh. Oke. Tapi kan beberapa hari yang lalu, papa tuh ulang tahun 16 September ya. 16 September. Kalau masih ada tuh berapa tahun sekarang ya? Lahir tahun berapa sih papa? 49. 49. 74. Kalau masih ada 74. Ternyata papa tuh udah meninggal sudah cukup lama ya. Ternyata. Tapi rasanya kita masih Bener. kayak hidup aja kan. Iya, benar. Karena lagu-lagunya masih di mana-mana. 16 tahun ya? 16 tahun. 16 tahun loh. 16 tahun loh. Iya, it's a long time ya, tapi Banget. rasanya masih ada aja kan. Lu juga ngerasa gitu kan? Ngerasa gitu juga sama. Kayak nggak pernah ngerasa kehilangan. Pernah sih waktu awal meninggal pasti kan sempat stres Ya, iyalah, juga pastilah. gitu. Sempat kehilangan. Tapi setelah itu kok kayak ya biasa mungkin ya. Mungkin gue beruntung banget ya ada suaranya dia di mana-mana ya, gitu. jadi kalau seniman tuh katanya meninggalkan karya-karyanya. Jadi bro, ntar kalau lu nggak ada Alhamdulillah. Tapi benar seniman tuh gitu loh. Iya, kenapa? Misal almarhum Olga, kayak berasa masih ada aja. Iya, benar. Sampai kita tuh, oh ya udah nggak ada ya gitu. Termasuk almarhum Krisa. Dan gue baru sadar 16 tahun loh. Perasaan kayak baru kemarin. Iya. Beneran kayak bener-bener masih ada sih. Apa anaknya juga pun merasakan seperti itu ya? Iya, di mana-mana suaranya masih ada jadi kayak merasa masih hidup Iya, aja. Ditemenin ya. Kalau mama gimana? Mama tuh 2020 ya? 20 meninggal. 2020. Bukan karena Covid kan ya? Bukan. Karena kalau gue bertanya kalau yang meninggal di area tahun itu tuh Enggak. Bukan. kebanyakan kasusnya itu. Kalau dia meninggalnya ya meninggal gitu aja sih, nggak ada sakit, nggak ada apa. Serangan jantung mungkin, tapi nggak ada jantung juga. Emang meninggal aja gitu kan, ada kan beberapa orang. Iya. Tiba-tiba Ya emang langsung hilang meninggal aja. kan nggak perlu sakit dulu, nggak perlu tua dulu ya. Ketika istilah kayak HP ya udah habis aja gitu istilahnya. Kondisinya saat itu mama sedang apa? Kondisinya saat Tidur. lagi liburan sama temennya di puncak. Terus? Iya. Terus tiba-tiba lagi make up, lagi make up gitu, lagi mau jalan-jalan.
kok tiba-tiba gue pusing ya terus pingsan, udah begitu. Gitu aja. Masya Allah. Gitu aja. Bener-bener begitu. Habis sholat duha katanya. Masya Allah, Husnotima mudah-mudahan ya. Dan katanya dimakamkan dalam satu liang lahat yang sama. Liang lahat yang sama, iya benar. Itu yang pesan mama dan papa dulu. Mama, mereka. mama yang pengen, mama pernah bilang, mama nanti kalau meninggal pengennya sama papa ya gitu. Real love. Iya. Dan mereka bersatu ya. Iya. Ketika proses pemakaman gimana? Maksudnya kan ada yang berdampingan. Kalau ini kan satu liang berarti mempersatukan mereka lagi gitu. Campur aduk ya rasanya. Waktu itu campur aduk, nggak kepikiran mempersatukan mereka lagi. Nggak mikiran ini mamaku udah nggak ada. Ini perpisahan waktu itu sih pas nguburin sih, ya ini momen terakhir aku sama mama waktu itu. Kita punya video cuplikannya nih waktu mama dikebumikan. Boleh, ayo. Di sisi lain gue ngeliatnya so sweet loh. Lu ngeliat gitu juga gak sih? Iya. Cinta abadi ya? Iya, cinta abadi. Ya. Dan kalau lihat suasana pemakaman sih betul, belum COVID ternyata. Belum. Awal ya, belum masuk ya. Belum. Bukan COVID juga sih. Ya pasti bukan COVID juga, karena COVID juga belum ada saat itu tampaknya. Baru mulai kayaknya ya. Itu dia Februari, COVID itu kan Maret. Ya. Maret di Indonesia. Ya mudah-mudahan mereka sudah berpisah dengan anak-anaknya, tapi sudah bersatu kembali mudah-mudahan di sana ya. Dan bisa kumpul lagi di sana nanti kelak ya. Iya, Amin. Oke, setelah ini kita juga akan kehadiran musisi cantik Kak, yang gak kalah keren. Salah satunya nih penerus bibit unggul musisi Indonesia yang hebat dan langsung akan tampil. Tetap lagi ya, tetap ya BB for your time. Down lagi kan, karena masih kebayang-bayang gitu kan Kak, gitu. Karena kan aku ikut idol karena bapak. Pasya, iya dari lagu-lagu pas lain, lu mirip banget, sumpah. Langsung merinding Mas loh. Adi, setuju nggak? Mirip. Pasti tarikannya dia. Ya Allah. Aduh, kalau berat banget aku kalau... Ya tapi beneran kita bahagia adanya Pasya Chrisye, tepuk tangan dong. Terima kasih. Tapi kan generasi zaman sekarang, tahu Chrisye pasti lah ya. Ini anaknya. Anak kandung. Oh iya? Iya. Halo, Pasya. Tuh, iya makanya tadi mirip banget tak gitu banget. Beratnya di gitu deh Boy. Oke, duduk semuanya, silakan. Aku sini. Oke. Oke. Sini aja. Tapi Pasya tuh udah tadi berat. Karena begitu besar bokap lu tuh ya. Iya, gue kayak berat aja mas gitu. Iya, udah jalani aja, udah disyukuri saja itu keberkahan buat lu. Tapi Novia, apa kabar? Aku baik, gimana? Baik. Kamu itu kemarin pas ikutan idol, itu cukup mencuri perhatian. Tapi tiba-tiba kamu keluar. 6 besar ya? 6 besar, benar Kak. Proses keluarnya juga cukup pokoknya udah puas juga sih selama kompetisi di situ. Jadi mau keluar ataupun akan lanjut kayak ya udah terima aja dah gitu. Itu ada hubungannya dengan papa saat itu? Ada pasti. Sangat hubungannya itu justru. Sangat ada. Karena ya nggak secepat itu juga karena kita bisa bangkit dari kesedihan itu. Kesedihan. Dari papanya itu meninggal di tengah dia kompetisi. Ya. Kamu tahu orang mana aslinya? Medan. Sumatera Utara. Jadi saat itu ketika kamu mendengar papa meninggal dunia, saat itu kamu kegiatannya sedang apa? Aku masih sarapan ke lobi, terus ditelepon sama krunya, disuruh ke kamar jam 7 pagi, aku ingat banget. Aku kira, aku dihukum ya mungkin. Kesalahan. Iya, karena biasanya tuh aku tuh suka tidur di mana aja gitu kan. Jadi kayak, ini mau diingetin mungkin kayak gitu. Terus akhirnya aku masuk ke kamar kru, terus mereka kayak ngasih aku minum gitu kayak, nah ini kenapa kok dibaikin gitu kan. Terus akhirnya mereka bilang, papa berpulang dan tepat jam 11 siangnya aku langsung ke Medan. Saat itu juga? Iya, terus dari Medan juga ke
tempat rumah aku, kampungnya aku tuh 9 jam. Wow. Jadi tepatnya tuh daerahnya apa? Sidikalang namanya. Sidikalang. Jadi dari Medan 9 jam lewat darat. Iya. Arah ke utara. Arah ke Aceh istilahnya. Iya, hampir ke Aceh. Oke. Sempat melihat jenazah? Sempat. Dan pada saat itu orang tua, kakak, abang juga pas lihat aku datang mereka tuh nggak mau nangis. Karena mereka tahu cuman mereka yang bisa nguatin aku pada sekarang. Jadi mereka kayak nggak mau ikut-ikutan nangis, kayak nanti ini buat Novia makin down kalau ngelihat kita nangis. Oke. Jadi kita tuh tahan air mata dulu pas Novia datang gitu. Tapi setidaknya sempat melihat jenazahnya. Sempat melihat dimakamkan juga. Dan Bapak itu dimakamkan mungkin di sore jam 3, malamnya langsung balik lagi ke Medan dan besoknya kompetisi lagi. Sekuat itu kamu? Harus dikuatin. Wow, hebat. Hebat banget, itu bukan sesuatu yang mudah ya. Hebat banget. Papa sakit atau apa? Iya, Papa sakit. Bapak memang udah kompilasi malah. Kompilasi malah aja. Album kolaborasi juga beda. Kolaborasi. Kalau ini komplikasi. Ya, sudah karena Bapak tuh menderita riwayat diabetes. Jadi kayak akhirnya 10 tahun terakhir kan dia diabetes, akhirnya kayak merambat ke ginjalnya, ke jantungnya sudah. Tapi setidaknya sudah melihat kamu ada di televisi berjuang. Bapak kemarin terakhir datang ke studio itu pas sempat. Di situ padahal masih sakit. Sebenarnya mama tuh nggak ngizinin karena masih sakit gitu kan. Sebegitu bangganya beliau. Wah, dia pas tuh berapa besar? Aku di situ pas 9 besar. Datang ke studio? Iya, 9 besar datang ke studio, pas di 6 besarnya baru Papa berpulang. Akhirnya ketika sudah pulang, udah dimakamin, akhirnya kamu kembali berkompetisi, sudah tidak bisa lagi ya? Sebenarnya dibisakan, cuman mungkin karena aku terlalu lelah menangis, terlalu capek, jadi mengganggu pita suaraku. Jadi itu aku nggak bisa narik nada-nada yang tinggi, karena udah capek banget untuk nangis gitu sih. Tapi semua juga memahami itu pastinya. Untungnya banyak yang respect juga sama aku pada saat itu, karena aku melakukan kesalahan juga kan pas di top 7. Di situ aku bawa lagu Hello, jadi aku ambil whistle, tapi whistle-nya itu agak kepleset karena memang capek nangis. Tapi akhirnya aku bisa balas di lagu penampilan di minggu depannya, lagu yang itu puji Tuhan bisa dapat 5 standing ovation dari juri. Tapi tetap saja juga? Tetap lanjut juga, akhirnya di top 6 tuh. Down lagi kan, karena masih kebayang-bayang gitu kan Kak, gitu. Karena kan aku ikut idol karena Bapak. Gitu, jadi Bapak tuh jadi sebenarnya cita-cita Bapak itu jadi penyanyi dan dia pengen aku nih yang ngambil alih cita-citanya dia gitu. Dan katanya juga ayahnya juga yang ngajarin si jadi nyanyi. Bener gitu, walaupun makanya betapa bangganya kebayang Bapak di antara penonton, pendukung yang lain melihat anaknya berjuang di panggung itu. Sampai lompat-lompat, sampai kayak penonton itu bilang, bapakmu kayak orang sakit loh gitu. Ya, sekarang apa yang kamu lakukan lagi? Akan kamu lakukan berikutnya? Sekarang aku lagi skripsian ya, karena aku lagi kuliah. Terus sembari nyusun skripsi mungkin aku bakal berkarya pastinya ciptain lagu untuk ngelirik single. Di sela-sela itu mungkin ketika aku nanti, ini planning aku sih Kak, ke depannya setelah selesai mungkin perkuliahan aku di S1, aku akan lanjut ke S2 mungkin. Karena menurut aku tetap karir dan pendidikan itu harus jalan. Hebat. Sukses ya Novia ya. Thank you. Masih banyak cerita yang akan kita angkat yang kemana-mana, tetap di sini di FYP Korea Pagi. Rakyat puas banget kayaknya pagi hari ini ya, dimanjakan dengan lagu-lagu dari almarhum Chrisye. Benar banget. Terima kasih Pasya. Pasya ditunggu karya-karya berikutnya ya. Kita senang ada Pasya di dunia pendidikan musik Indonesia. Amin. Novia juga terus berjuang, pendidikan juga dan juga karirnya juga ya. Amin. Om Sandi Sandoro, siap. Dia Lestari, walaupun berjuang terus kita tunggu ya. Oke. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih buat rakyat yang udah nonton FYP hari ini dan jangan lupa ikuti Quiz berada di Instagram FYP_. Selengkapnya bisa kalian cek di Instagram FYP_. Tonton kita terus tiap Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi hanya di FYP For Your Pagi. Sampai jumpa. Ini dia penampilan dari mereka bertiga.